Hai Min, apa kabar semua? Selamat datang di Candi Film. Seperti biasa Min, review kali ini tak kasih yang seger-seger. Ini para penggemar Thailand sudah pasti tahu lah ya film ini. Tapi nggak apa-apa, kali ini akan aku ungkit-ungkit lagi film ini versi Candi Film. Friendzone, keluaran 2019, yang mengisahkan tentang dua insan yang menjalin hubungan persahabatan, di mana persahabatan mereka ini cukup kental melebihi pacar sendiri ataupun saudara. Gak main-main Min, cinta buta itu pun menggantung di awang-awang selama 10 tahun lamanya. Sampai suatu ketika terjadi sebuah momen yang terpaksa menggiring mereka ke jenjang pernikahan. Seperti apa lika-liku persahabatan berselimut cinta ini? Langsung saja, ini dia. Di awal cerita diperlihatkan seorang gadis bernama Ging yang telah diantarkan ayahnya berangkat ke sekolah. Seperti yang terlihat, hubungan Ging dan ayahnya begitu dekat. Namun siapa sangka bahwa ternyata Ging menyimpan kecurigaan yang besar kepada ayahnya sendiri, bahwasanya selama ini ayahnya diduga telah berselingkuh. Pagi itu juga seusai diantarkan ayahnya ke sekolah, Ging memutuskan untuk cabut dari sekolah dan melakukan pengintaian kepada ayahnya. Saat itu Ging ditemani oleh sahabat karibnya bernama Pal yang sudah menunggu di belakang sekolah untuk menemani Ging melakukan pengintaian. เผื่อมีกล้อง Saat itu Ging ditemani Pal mengikuti ayahnya sampai ke bandara. Padahal tadi pamitnya ada meeting pagi di kantor, tapi kok ini perginya keluar kota naik pesawat pula. Wah, Ging pun semakin curiga. Sampai-sampai dia ngutang duit si Pal untuk beli tiket pesawat demi buntutin si ayah. Akhirnya tiket pesawat pun sudah dibeli dan mereka berdua pun mengikuti ayah sampai ke kota Chiang Mai. Saat itu Ging dan Pal sudah sampai di TKP dan ternyata Lah kok tenan Min, si ayah bukannya meeting tapi malah booking hotel dan udah ditunggu sama cememeunya di sana. Saat itu perasaan Ging sudah mulai kebakaran dan akan melabrak ayahnya saat itu juga. Tapi Ging ditahan sama Pal serta menyuruhnya bersabar dan jangan gegabah. Untuk memastikan semua itu, mereka pun memasuki kamar sebelah untuk menguping pembicaraan mereka. Namun Ging tidak mendengar apa-apa karena dinding hotelnya kedap suara. Akhirnya Pal mencoba mencari celah melalui colokan listrik. Siapa tahu dia bisa mendengar obrolan ayahnya Ging. Dan bener aja dong Min, sepertinya Pal mendengar percakapan ayahnya Ging yang sedang bericikiwir sama cememeunya. Ging pun udah penasaran dan semakin curiga. Ging pengen dengerin pembicaraan ayahnya tapi Pal menahannya karena takut nantinya Ging akan terluka. Saat perjalanan pulang, Ging terus saja menangis di dalam pesawat. Sebagai sahabat yang baik, Pal memberikan pelukan hangat serta mencoba menenangkan Ging dan mengatakan bahwa akan terus menemaninya karena Pal sangat-sangat sayang padanya. Saat itu Ging pun balik bertanya, sayang seperti apakah yang dimaksud? Dan ini dia. Dikasih pertanyaan dadakan seperti itu membuat Pal auto ngeblank dong dan menjawab kalau sayangnya dia sayang sebagai seorang sahabat dekat. Mau dengar jawaban Pal, raut wajah Ging seketika berubah seperti menyimpan kekecewaan. Suasana hati Ging semakin tak karuan sampai-sampai dia pindah kursi untuk meluapkan rasa kecewanya. Beberapa hari setelah itu, Ging ngasih tahu ke Pal kalau dia udah jadian sama Louis. Saat itu Pal sangat-sangat terkejut, tapi mau gimana lagi karena kemarin udah terlanjur bilang kalau sahabatan aja. Lanjut, cerita maju ke tahun 2019. Di saat itu Pal lagi kondangan di nikahan temennya. Di sana Pal ketemu sama 3 orang temennya yang saat itu semuanya berstatus Jones atau jomblo ngenes. Saat itu mereka curhat-curhatan tentang kisah cintanya masing-masing. Di antaranya ada yang bertepuk sebelah tangan, ada yang cintanya sama sahabatnya sendiri, dan ada yang cintanya digantung sampai 3 tahun lamanya. Tapi semua itu gak ada emput-emputnya dibandingkan dengan kisah cintanya Pal. Gak main-main Min, karena ternyata Pal mampu bertahan di lingkaran friendzone selama 10 tahun lamanya. Ya 10 tahun buat tungguin cinta, ngutang KPR dong. Mendengar pengakuan Pal membuat semuanya sangat-sangat terkejut. Mereka pun bertanya-tanya, terus selama 10 tahun itu ngapain aja? Apakah kamu nunggu cinta sambil ngeweh?
Tentu tidak dong saudara-saudara. Penantian 10 tahun itu telah diisi dengan hari-hari yang penuh warna. Bulan berlalu, tahun pun berganti. Pal sempat gonta-ganti pacar, tapi semua itu tidak berjalan langgeng. Setiap menjalin hubungan dengan wanita pasti putus di tengah jalan. Sementara Ging statusnya masih pacaran dengan Louis. Hubungan Ging dan Louis sudah berjalan beberapa tahun. Tadinya hubungannya adem ayem aja Min, tapi lama-kelamaan Louis ketahuan berselingkuh dan akhirnya mereka putus juga. Meskipun kisah asmara mereka berlika-liku, tapi hubungan antara Ging dan Paul masih terjalin harmonis. Paul selalu ada untuk Ging di saat-saat terberatnya. Gara-gara bapaknya tukang selingkuh dan dia sering diselingkuhi pacar, membuat Ging gak percaya lagi akan adanya cinta. Namun hati kecil Ging percaya bahwa suatu saat akan ada cowok baik yang dapat membuatnya jatuh cinta. Mendengar omongan Ging yang seperti itu, Pal langsung senyum-senyum sendiri. Pikirnya pertanda lampu hijau nih. Tapi ternyata laki-laki itu bukanlah Pal, melainkan ada sosok lain di hatinya. Tadi Tiwa seneng-seneng, ternyata Pal cuma kena prank aja. Mundur ke tahun 2018, di sebuah pesta yang juga dihadiri oleh Pal, kita diperkenalkan oleh laki-laki bernama Ted. Rupanya Ted ini adalah pacar barunya Ging. Ted dikenal sebagai laki-laki yang baik dan care abis Min. Karena saking baiknya, Ging meyakini bahwa Ted adalah cinta terakhirnya. Saat di pesta, Ging mencoba menyumbangkan sebuah lagu. Tapi karena banyak tingkah, Ging jatuh tersungkur Min. Kakinya mengalami cedera dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat akan memasuki ambulan, Ted dan juga Palm berebut untuk mengantar Ging ke rumah sakit. Tapi sayangnya pasien hanya bisa diantar oleh satu orang saja. Dan akhirnya Ging memilih Ted untuk menemaninya di rumah sakit dan menyuruh Paul untuk kembali ke pesta. Wah, sepele tapi remuk. คือมันก็อึดอัดมากครับที่ต้องไปอยู่ในเฟรนด์โซนแบบ Seminggu kemudian, tiba-tiba Pal dapat telepon dari Ging. Di dalam telepon, Ging mengatakan bahwa dirinya mutah-mutah terus dan belum datang bulan. Saat itu pikiran Pal langsung traveling dan langsung ngepot mau nyusul Ging ke Kuala Lumpur. Padahal saat itu Pal lagi ada di Myanmar sama ceweknya. Saat itu juga capcus, Pal langsung menuju ke TKP. Sesampainya di hotel, Ging ditemani oleh Pal langsung mengetes apakah dia benar-benar hamil ataukah cuma masuk angin biasa. Pal pun sudah setia menunggu di depan toilet karena penasaran sama hasilnya. Setelah Ging keluar toilet, alhamdulillahnya hasilnya negatif dan mereka pun sangat-sangat kegirangan. Dan ternyata selama ini Ging cuman stres biasa karena kebanyakan mikirin pacarnya. Mengingat pekerjaan Ted adalah seorang produser lagu dan selalu dikelilingi oleh penyanyi-penyanyi semblehoy, sehingga membuat Ging selalu overthinking sama kekasihnya itu. Apalagi rekaman kali ini Ging gak bisa nemenin ada di sana. Wah, rasa curiga semakin membabi buta. Saat Ted lengah, Ging pun tak henti-hentinya mengecek, melacak, serta mendeteksi setiap ada chat yang masuk. Saat itu Ging juga menunjukkan bukti lain seperti struk makan dari sebuah restoran di Malaysia yang pernah dikunjungi oleh Ted. Kala itu Ging mengajak Pal untuk menyelidiki struk itu. Pal mencoba memberi pengertian bahwa struk itu tidak bisa dijadikan patokan seseorang untuk berselingkuh. Tapi di sini Ging tetap ngeyel Min dan maksa Pal buat nemenin dia mendatangi restoran itu. Karena males debat, akhirnya Pal ngikut aja. Sesampainya di restoran, Ging mulai tanya-tanya sama pelayannya, apakah ada seorang penyanyi yang datang bersama Ted. Pelayan pun mulai bingung dong, dan Ging gak bisa membuktikan kecurigaannya itu. Biar bestinya nggak tambah sedih, Pal pun mencoba menghiburnya. Usai makan malam, Pal langsung mengantarkan Ging pulang kembali ke hotel. Pal mencoba untuk terus menyemangati Ging. Terpancar senyuman dari mereka yang mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Ging tahu perasaan Pal padanya. Namun Pal memilih untuk diam dan terus menjaga hubungan baik mereka sebagai seorang sahabat. Waktu berpindah ke Kamboja. Hari itu Ging menemani Ted yang lagi kerja. Perlahan rasa curiga pun semakin luntur. Ging dan kekasihnya itu tinggal dalam satu hotel yang sama. Karena udah kecapean kerja, si Ted udah ngiler duluan. Kebetulan saat itu Ging lupa nggak bawa baju piyama dan hendak meminjam piyamanya milik Ted. Saat mau ngambil piyama di kopernya Ted, Ging nggak sengaja menjatuhkan sebuah kondom di saku celana. Di bungkus itu jelas-jelas tertulis 3 pieces dalam satu kemasan. Tapi saat itu Ging cuma nemuin 2 ekor saja. Dengan kata lain berarti kondom itu telah terpakai 1 pieces. Wah, jelas Ging semakin curiga dengan Ted.
Karena rasa curiganya yang terlalu akut, Ging berniat membuntuti Ted saat bekerja. Kebetulan minggu ini Ted ada jadwal bikin rekaman di Hong Kong. Secara diam-diam, Ging yang ditemani oleh Pam terbang ke Hong Kong cuma buat ngintip gerak-gerik Ted aja. Saat itu Ging dan Pam makan malam di restoran dekat studio tempat Ted kerja. Maksudnya supaya Ging lebih leluasa memantau gerak-gerik Ted. Tak lama kemudian, Ted menelpon. Ging pun terpaksa bohong dan ngakunya ada di toko emas. Ted pun bilang kalau habis ini mau langsung balik ke hotel dan istirahat. Lalu telepon pun ditutup. Setelah itu, Ted pun keluar dari studio itu. Ging standby melototin Ted dari restoran seberang jalan. Kala itu Ted menaiki sebuah taksi yang di dalamnya terdapat seorang wanita. Ging pun gercep ngajakin Pam buat cepat-cepat menuju ke hotel tempat Ted nginep. Sesampainya di hotel, Ging pun nungguin Ted tapi nggak nongol-nongol Min. Entah pergi kemana si Ted ini. Yang jelas Ging udah kebakaran jenggot. Karena udah nggak sabar, Ging mencoba telepon HP-nya Ted, tapi kok nggak diangkat-angkat. Akhirnya Pam nyaranin untuk nelpon pakai nomor lain yang Ted nggak kenal. Akhirnya Ging coba telepon pakai nomornya Pam. Dan yang terjadi, Halo Kap. Halo. teleponnya pun diangkat Min, dan hal itu sangat-sangat membuat Ging terluka. Merasa udah nggak ada harapan lagi, akhirnya mereka pun pergi dari hotel itu. Saat itu mereka balik naik bus tingkat kayak gini Min. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Ging mendadak ngelek. Dia terus menatap langit sambil menikmati hembusan angin yang bertiup. Bengong seperti orang melamun tapi mau nangis nggak bisa. Pal pun mencoba menenangkan Ging sambil ngomong ngalor ngidul tapi nggak digubris Min. Sampai suatu ketika, ya, Ging pun nekat melompat dari bus itu dan menggantungkan diri di papan reklame. Gak tahu entah saking mumetnya atau apa, yang jelas Pam sangat-sangat terkejut. Dia gak menyangka kalau Ging melakukan hal sebodoh itu. Pal mencoba ngomong sama Pak supir untuk menghentikan bisnya dan supaya berjalan mundur. Pal mencoba membujuk Ging untuk turun dari papan reklame, dan alhamdulillahnya Ging mau turun. นี่แล้ว อยู่นี่แล้วนะมึง คนเก่งของกู Setelah kejadian itu, Ging pun ingin menenangkan diri dengan liburan ke pantai Krabi, Thailand. Karena kemarin udah janjian, Pal yang baru saja selesai kerja langsung ngepot pengen cepet-cepet nyusul Ging ke sana untuk memastikan sahabatnya itu baik-baik aja. Sesampainya di kamar penginapan, Pal mendapati Ging yang sedang stres berat. Piring dan makanan berserakan di mana-mana. Jendela kamar nggak dibuka sehingga minim cahaya. Dan juga lagu galau yang di-setel dari tadi malam nggak dimatiin. Saat itu Pal mengajak Ging untuk menghirup udara luar dan berjalan-jalan supaya Ging nggak berlarut dalam kesedihannya. Saat jalan-jalan, mereka pun berandai-andai jikalau mereka berdua itu pacaran. Lagi enak-enaknya menghayal, mereka malah dicegat sama sekawanan monyet. Mereka berdua pun langsung ngibrit. Spontan Ging malah turun dari motor dan lari ke hutan. Paul juga ngibrit duluan. Bukannya boncengin Ging, malah boncengin yang lain. Sampai akhirnya Ging kebelet pipis nih Min. Pal menyuruhnya untuk ngempet sebentar tapi udah nggak kuat. Akhirnya Ging pipis di balik semak-semak. Tadinya Ging cuman mau pipis, tapi ternyata geblablasan dan nggak bawa tisu lagi. Gimana? ไม่ดีเหรอวะ Meng may tisu ba? Akhirnya Pal mengorbankan kaos kakinya sebagai pengganti tisu. Tapi Ging nggak mau, katanya itu menjijikan. Akhirnya kaos brandednya pun dicopot cuma buat nyekap beol sahabatnya tercinta. Ya udahlah ya, akhirnya Pal bela-belain nggak pakai baju deh sepanjang jalan. Sore harinya, saat nongkrong di pantai, nampak Ging yang lagi teleponan sama Ted. Pal sampai heran dan gak habis pikir sama sahabatnya itu. Kenapa masih mau ngeladenin Ted yang jelas-jelas sudah berselingkuh. Di momen ini, mereka pun merasakan ada sesuatu yang berbeda. Perasaan yang tak seperti biasanya.
Dan tiba-tiba aja Ging ngajakin Pal untuk minum bir di kamarnya. Wah, Pal langsung kaget dan deg-degan. Pal langsung meluncur ke minimarket terdekat buat beli cemilan. Tapi sambil ngelirik ini, Min. Mau beli enggak? Beli enggak? Akhirnya kebeli juga dong, Min. Rồi cao chip. Rồi nữa, cao chip. Rương má, mang. Setibanya di kamar hotel, terlihat Ging lagi di kamar mandi yang lagi prepare, Min. Ternyata birnya nggak dibuat Mimi dong, melainkan untuk berendam bersama. Sebagai laki-laki normal, Pal pun mendadak on dan menuruti semua kata-kata Ging buat nyemplung bersama. แป๊บหนึ่งมึงกางเกงกูมัน Saat acara nyemplung bersama, hampir aja mereka berciuman. Tapi tiba-tiba Ging nangis karena keinget sama Ted. Wah, jelas hal itu membuat Pal marah dan merasa dia hanya dijadikan pelarian aja saat Ging patah hati sama cowoknya. Padahal Pal melakukan semua itu karena emang dia cinta sama Ging. Akan tetapi Ging malah berbuat seenaknya. Melihat Pal marah, Ging pun ketakutan dan gak mau kehilangan sahabat yang selalu ada untuknya. Sebelum Pal meninggalkan kamar, Ging mencoba ngomong baik-baik sama Pal bahwa dia akan mutusin Ted dan akan menemuinya di kuil. Singkat cerita, akhirnya Ging ketemuan sama Ted. Saat itu Ging ngeluarin semua unek-uneknya selama ini. Ted berani jujur kalau dia emang berselingkuh. Akan tetapi Ted bilang kalau Ging lah cinta matinya. Ted juga bilang gak mau kehilangan Ging dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Keesokan harinya, Pal telah menunggu Ging di kuil. Saat melihat Ging datang, Pal pun tersenyum dengan penuh harapan. Tapi ternyata kedatangan Ging bukanlah untuk mengabari kalau dirinya sudah putus dengan Ted, melainkan dia justru memberi kesempatan Ted satu kali lagi. Ging pun menjelaskan kepada Pal jikalau nantinya mereka jadian, toh nggak akan ada yang bisa menjamin kalau mereka nggak bakalan putus. Ging pun nggak mau mengambil resiko untuk kehilangan sahabat tercintanya. Tapi bagi Pal, penantian yang sangat panjang ini adalah sebuah permainan yang tiada henti. Akhirnya Pal pun memilih untuk pergi. ถ้ามึงตามกูมาอีกกูจูงมึงเลยนะเว้ย Usai pertemuan itu, mereka pun menjalani hidup mereka masing-masing. Pal mencoba menjalin hubungan dengan ceweknya yang baru, sedangkan Ging masih bersama Ted. Tapi biar ditutupi modal apa yang namanya perasaan gak bisa bohong, Min. Kalau sebenarnya mereka masih memikirkan satu sama lain. Karena udah kangen banget, akhirnya Ging nungguin Pal di mana dia biasa bersepeda. Saat itu Pal lihat Ging di pinggir jalan, Min. Tapi dia bablas aja dan berusaha cuek, karena emang bener-bener dia mau ngelupain Ging. Tapi Ging gak pantang menyerah dan terus mengejar Pal. Ging berkata kalau dia udah bener-bener putus dengan Ted dan pengen membuka hubungan baru dengan Pal. Biar lebih mantep, Ging ngajakin Pal langsung nikah aja. Wah, mendengar hal itu, Pal langsung ngerem mendadak seolah nggak percaya. Saat itu Pal sangat-sangat bahagia karena penantian panjangnya yang 10 tahun akhirnya terbayarkan. Yeay, bucin. Oke, itu dia tadi cerita tentang Pal dan Ging. Semoga menjadi motivasi buat para jomblo di luar sana. Jangan mudah menyerah dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih udah menyaksikan dan sampai jumpa. Bye-bye.